おはようございます。こんにちは。そして、こんばんはの人はこんばんは。これより、川端康成によって書かれた、美しさと悲しみという小説と、その作家自身、川端康成をテーマにして発表してまいりたいと思います。その前にですね、今からこの話題について説明をするプレゼンターたちをご紹介いたします。はい、こちらです。ご覧の通り、それらはアリア・イブラハリス、チャーレス・ロイナル、ルイス・フェリックス・グナワン、モハンマド・イブヌ・ラマダン、そして私、今回同時に、モデレーターの役をやらせていただいており、ラバサトラ・フェータルと申します。皆さんよろしくお願いいたします。Jadi, berikut merupakan topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Jadi yang pertama yaitu biografi dari seorang Kawabata Yasunari. Dan selanjutnya seperti apa rincian dari novel yang berjudul Utsukushisa to Kanashimi to. Juga kami akan memperlihatkan beberapa penelitian yang terkait dengan novel tersebut. Hai, ということで早速本番に入りたいと思います。Hai, jadi izinkan saya untuk memulai sedikit pada bagian biografi untuk seorang Kawabata Yasunari pada lingkup keluarga, pendidikan, dan perjalanan hidupnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh pada novel yang berjudul Utsukushisa to Kanashimi to, alangkah baiknya kita mengenal dulu siapa di balik dari penulis novel tersebut, yang mana yaitu adalah Kawabata Yasunari. Jadi, Kawabata Yasunari adalah seorang novelis dan penulis cerita pendek Jepang yang memenangkan penghargaan Nobel dalam sastra pada tahun 1968, di mana penghargaan tersebut adalah yang pertama kalinya diberikan dalam bidang tersebut. Ya, jadi kurang lebih seperti itu perkenalan singkatnya. Selanjutnya untuk lebih rinci akan dijelaskan oleh saudara Ibnu. Kepada saudara Ibnu dipersilakan. Ibnu-san, onegaishimasu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Berikutnya ada beberapa karya sastra yang telah ditulis oleh Kawabata Yasunari ini yang menurut kami perlu diketahui di antara sekian banyaknya karya yang telah ditulis oleh beliau. Yakni ada Gadis Penari dari Izu atau Izu no Odoriko yang ada pada tahun 1926, Negeri Salju atau Yukiguni yang ada pada tahun 1935 sampai 1937, Seribu Burung Bangau atau Sembazuru yang ada pada tahun 1949, Ibu Kota Lama atau Koto yang berada pada tahun 1962, dan juga yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yakni Kecantikan dan Kesedihan atau Utsukushisa to Kanashimi to yang ada pada tahun 1964. Lalu seperti apa perjalanan hidup yang dialami oleh Kawabata Yasunari ini? Beliau lahir di Osaka pada tanggal 14 Juni 1899 di sebuah keluarga dokter yang serba berkecukupan. Setelah menjadi anak yatim pada usia 4 tahun, ia tinggal bersama kakek dan neneknya. Ia sebenarnya mempunyai seorang saudara perempuan yang diasuh oleh bibinya, tetapi ia hanya pernah berjumpa dengannya sekali dalam seumur hidupnya. Kakak perempuannya tersebut pun meninggal dunia pada usia 11 tahun, yakni pada bulan Juli 1909. Setelah itu, keluarganya kembali meninggalkannya satu persatu, yakni ketika umur Kawabata berusia 7 tahun, neneknya meninggal dunia, dan diikuti oleh kakeknya yang meninggal ketika ia berumur 15 tahun. Setelah kehilangan semua keluarga dekatnya, akhirnya ia mulai tinggal bersama keluarga ibunya. Namun pada Januari 1916, ia pindah ke sebuah asrama dekat sekolahnya, sehingga ia tidak perlu lagi pergi bersekolah naik kereta api. Akhirnya setelah lulus dari sekolah pada Mei 1917, persis sebelum ulang tahunnya yang ke-18, ia memutuskan untuk pindah ke Tokyo. Ia memasuki Daiichi Koto Gakko atau yang disebut sebagai sekolah menengah atas nomor 1 yang berada di bawah asuhan langsung Universitas Kekaisaran Tokyo. Setelah berhasil lulus, ia kemudian memasuki Fakultas Sastra Inggris. Namun ia sempat pindah ke jurusan sastra Jepang dan lulus pada tahun 1924. Selama waktu ia menjadi mahasiswa, Kawabata telah aktif membuat karya-karya sastra. Ia bahkan berhasil menghidupkan kembali majalah sastra Universitas Tokyo, Shin Shicho, Arus Pemikiran Baru, yang telah mati lebih dari 4 tahun. Dalam majalah itu, ia menerbitkan cerita pendek pertamanya yang berjudul Shokonsai Ikkei, atau yang disebut sebagai Suasana pada Suatu Pemanggilan Arwah. Kikuchi Kang,
seorang penulis dan pemilik dari perusahaan Bungei Shunju, beserta penulis dan editor ternama lainnya juga telah menaruh minat pada karya-karya Kawabata yang selalu ia kirimkan ke perusahaan Bungei Shunju tersebut. Kawabata mulai mendapatkan pengakuan dengan sejumlah cerita pendek yang ditulisnya tak lama setelah ia lulus. Ia menjadi terkenal berkat salah satu cerpennya yakni Izu no Odoriko atau Gadis Penari dari Izu yang ditulisnya pada tahun 1926. Kisahnya tersebut mengenai seorang pelajar melankolis yang dalam perjalanannya ke semenanjung Izu bertemu dengan seorang penari dan menjadi penuh semangat setelah dirinya tiba kembali di Tokyo. Salah satu novelnya yang paling terkenal ialah berjudul Yuki Guni atau Negeri Salju yang mulai ditulisnya pada tahun 1934 dan pertama kali diterbitkan secara bertahap sejak 1935 hingga 1937. Negeri Salju adalah sebuah cerita yang gamblang tentang sebuah hubungan cinta antara seorang amatir, dilettante, Tokyo dengan seorang geisha desa yang berlangsung di sebuah kota dengan sumber air panas, jauh di sebelah barat dari pegunungan Alpen Jepang. Semenjak saat itu, beberapa karya Yasunari Kawabata kembali mewarnai kesuksesan dirinya hingga pada tahun 1968. Kawabata menjadi orang Jepang pertama yang menerima penghargaan Nobel Kesusastraan. Penghargaan itu diberikan untuk kepiawaian narasinya yang dengan kepekaan luar biasa mengungkapkan inti sari pemikiran Jepang. Komite Nobel mengutip 3 karya utamanya, yakni Yuki Guni, Negeri Salju, Sembazuru, Seribu Burung Bangau, dan Koto, Ibu Kota Lama, sewaktu memberikan penghargaan Nobel tersebut. Namun Yasunari Kawabata harus menemui akhir hidup hayatnya pada tahun 1972. Ia memutuskan untuk bunuh diri dengan cara meracuni dirinya dengan gas. Namun sejumlah rekan dan kerabat dekatnya, termasuk istrinya, menganggap kematiannya tersebut sebagai kecelakaan. Ada yang berspekulasi bahwa ia tidak sengaja mencabut keran gas sewaktu menyiapkan air untuk mandi. Alasan Kawabata bunuh diri masih menjadi bahan spekulasi. Ada yang beranggapan karena kondisi kesehatan yang kian memburuk, ia divonis menderita penyakit Parkinson. Ada yang beranggapan karena hubungan cinta gelap, atau dikarenakan keterkejutan yang disebabkan oleh kematian Yukio Mishima, salah satu sahabatnya yang juga meninggal dunia karena bunuh diri pada tahun 1970. Namun tidak seperti Mishima, Kawabata tidak meninggalkan catatan apapun. Ia juga tidak melakukan hal-hal yang sebelumnya dilakukan Mishima, seperti membahas topik bunuh diri dalam tulisannya atau sebagainya. Motif bunuh diri yang dilakukan Kawabata ini masih menjadi tidak jelas. Namun penulis biografi Kawabata, Takeo Okuno, menghubung-hubungkan kematiannya dengan kehadiran Mishima dalam mimpi-mimpi buruk yang dialami Kawabata selama 200 hingga 300 malam berturut-turut, dan ia merasa seperti terus-menerus dihantui oleh Yukio Mishima. Dalam keadaan tertekan, pada tahun-tahun terakhir kehidupannya dikatakan, Kawabata sering bercerita kepada teman-temannya bahwa ia berharap pesawat terbang yang ditumpanginya jatuh ketika dalam perjalanannya. Baiklah, itu saja dari saya. Berikutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Ibnu. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai biografi untuk seorang Kawabata Yasunari dari lingkup keluarga, pendidikan, serta perjalanan hidupnya. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada novelnya yang berjudul Utsukushi to Kanashimi to. Kami akan berikan sedikit rincian ceritanya untuk sinopsis dan penjelasan. Yang akan menjelaskan selanjutnya yaitu Saudara Luis. Kepada Saudara Luis dipersilakan. Pertama, saya akan membacakan novel sinopsis dari novel Utsukushi to Kanashimi to ini. Cerita ini berpusat pada tokoh utama, Oki Toshio, yang merupakan kenangan cinta masa lalu pada seorang perempuan bernama Ueno Otoko. Namun, dari cinta masa lalu tersebut, seorang perempuan muda, Keiko, menjadi saksi hidup betapa cinta dan kebencian hanya beda tipis. Utsukushi to Kanashimi to adalah sebuah novel psikologi yang menceritakan konflik serta hubungan cinta segitiga yang sangat rumit. Novel ini penuh dengan konflik kejiwaan antara tokoh-tokohnya yang melahirkan perselingkuhan, perasaan cemburu, kebencian, cinta buta, dan pengkhianatan. Ada cerita dramatisnya dengan dibumbui perilaku seks menyimpang tokoh-tokohnya dan juga melibatkan usaha balas dendam akibat kecemasan dan ketakutan akan kehilangan cinta kekasih. Perlu diketahui bahwa Utsukushi to Kanashimi to ini merupakan novel terakhir karya Kawabata Yasunari sebelum ia ditemukan tewas karena bunuh diri pada tahun 1972. Novel ini mempunyai terjemahan bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Asrul Sani pada tahun 1980. Novel ini juga mempunyai adaptasi film dengan judul
White Beauty and Sadness tahun 1965. Itulah tadi pembahasan singkat mengenai novel yang berjudul Utsukushi to Kanashimi to yang dibawakan oleh saudara Louis. Selanjutnya kita akan masuk pada penelitian relevan yang akan dibawakan oleh saudara Charles dan saudara Arya. Dan yang pertama saya persilakan kepada saudara Charles untuk memulai. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya Charles akan menjelaskan mengenai penelitian yang kami ambil. Nah, salah satunya yaitu penelitian yang berjudul karakter tokoh utama novel Utsukushi to Kanashimi to karya Kawabata Yasunari. Nah, penelitian ini itu dituliskan oleh Budi Mulyadi pada November tahun 2007. Nah, pada penelitian ini Budi Mulyadi ini menggunakan metode pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud untuk menghubungkan karakter yang ada di dalam novel dengan kondisi kejiwaan. Nah, metode yang digunakan juga ada metode semiotika untuk meneliti simbol-simbol yang digunakan oleh Kawabata Yasunari dalam menggambarkan karakter dan juga kondisi kejiwaan dari tokoh utamanya. Nah, terus metode yang ketiga yang digunakan yaitu karakterisasi telah fiksi yang digunakan untuk mengetahui bagaimana Kawabata Yasunari ini menggambarkan karakter tokoh tersebut di dalam cerita ini. Nah, baik, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih yang diteliti di penelitian ini. Yang pertama itu peneliti ini mencoba untuk meneliti karakter tokoh utamanya. Terus ada teknik penceritaannya, serta simbol-simbol apa yang digunakan di karya tersebut. Terus hasil dari penelitiannya itu yang pertama adalah peneliti mengungkap 3 karakter utama yang digambarkan dalam novel Utsukushi to Kanashimi to. Yang pertama itu tokoh yang mempunyai banyak sifat baik, seperti lapang hati, pemaaf, tidak pendendam, rela berkorban, setia, berani, dan bijaksana. Nah, namun dia juga memiliki sifat buruk, seperti keras hati, apatis, dan narsis. Berdasarkan metode yang digunakan itu, dapat diketahui bahwa kepribadian Otoko ini sebagian besar didominasi oleh superego. Yang kedua yaitu tokoh Keiko. Nah, Keiko ini mempunyai banyak karakter antagonis, karena karakternya itu keras kepala, pendendam, liar, agresif, licik, dan egois. Pencemburu, serta emosional kepribadian Keiko ini didominasi oleh id. Nah, sedangkan untuk karakter ketiga yaitu tokoh Oki, dia mempunyai karakter buruk seperti suka bergonta-ganti pasangan, atau suka selingkuh, suka wanita-wanita muda, tidak bertanggung jawab, lemah hati, kurang tegas, dan egois. Nah, namun Oki ini mempunyai sifat yang baik, seperti percaya diri, sensitif, dan rela berkorban untuk orang yang dia cintai. Nah, posisi id dan superegonya ini seimbang dalam kepribadiannya si Oki. Nah, yang kedua ada hasilnya itu teknik pencertaan yang digunakan oleh Kawabata Yasunari. Kawabata Yasunari ini menggunakan teknik pencertaan yang tidak langsung. Kawabata sendiri tidak menyebutkan karakter 3 tokoh utamanya, tetapi membiarkan para pembaca menyimpulkan sendiri karakter tokoh melalui dialog, perilaku, tindakan tokoh, dan apa saja yang dia lakukan untuk mengatasi masalah yang dia hadapi. Nah, sehingga pembaca ini dapat menilai sendiri kualitas mental tokoh yang ada di karya Kawabata Yasunari sendiri. Nah, terus yang ketiga yaitu adalah simbol-simbol yang digunakan Kawabata Yasunari untuk menggambarkan karakter tokoh utama tersebut, di mana simbol-simbol yang digunakan ini banyak diambil dari alam, yang kemudian disesuaikan dengan karakter dan kondisi kejiwaan tokoh yang dia ciptakan. Sekedar saya, terima kasih. Berikutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari Charles Sang, yaitu mengenai penelitian terkait yang kami ambil dari novel Utsukushi to Kanashimi to karya dari Kawabata Yasunari. Jadi, penelitian kedua yang kami ambil yaitu berjudul Analysis of Novel Human Values of Utsukushi to Kanashimi to The Work of Kawabata Yasunari as a Planning Effect of Character Education, Values in Destruction Era. Penelitian ini dituliskan oleh Ina, Ika Pratita, Prastuti, dan Roni yang diterbitkan oleh Atlantis Press pada tahun 2019.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam melakukan pengumpulan data dan deskriptif dalam penjabaran penelitiannya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang apa isi dari penelitian tersebut. Jadi, apa yang diteliti dalam penelitian ini? Peneliti mencoba untuk meneliti tentang nilai kemanusiaan apa saja yang terkandung di dalam novel Utsuku Sato Kanashimito ini. Juga, bagaimana nilai-nilai tersebut dapat dikaitkan dalam upaya penanaman nilai pendidikan karakter di era disrupsi. Perlu diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan era disrupsi ini ialah sebuah era di mana terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah semua sistem, tatanan, dan landscape yang ada ke cara-cara yang baru. Kemudian, lalu bagaimana dengan hasil penelitiannya? Peneliti telah membagi penelitian ini ke dalam 5 poin, yaitu yang pertama ada nilai kejujuran, kemudian yang kedua nilai tanggung jawab, yang ketiga nilai kecerdasan, keempat ada nilai kepedulian, dan yang terakhir atau yang kelima adalah nilai-nilai yang dikemukakan di atas sangat bisa digunakan sebagai referensi dalam melakukan penerapan pendidikan karakter, terkhususnya dalam pembelajaran bahasa Jepang. Hai, arigatou gozaimasu. Jadi, itulah tadi pembahasan kami untuk presentasi kali ini mengenai seorang Kawabata Yasunari serta novelnya yang berjudul Utsuku Sato Kanashimito. Dan juga beberapa penelitian yang berkaitan dengan novel tersebut. Hai, というわけでですね、これは美しさと悲しみとという小説とその作家川端康成のテーマの発表でした。発表者は Go グループ、そしてモデレーターの担当ラバサテラフェタルでした。最後にご視聴いただきありがとうございました。はい、以上。良い一日を。